Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biidnih wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzina nalu khaira. Pemirsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kehidupan dan memberikan petunjuk untuk hidup. Shalawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang telah membawa petunjuk mencerahkan dunia kegelapan kepada dunia yang terang benderang. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakwah adalah sebuah perkara yang sangat penting. Dakwah adalah perkara yang sangat mulia. Dakwah adalah perkara yang sangat luar biasa. Bagi seorang muslim, seharusnya terkait dengan kata dakwah sudah menjadi sebuah kata yang tidak asing dan seharusnya sudah dipahami dengan baik apa dan bagaimana maknanya. Karena dakwah itu bukan kewajiban seorang ustadz saja, bukan kewajiban para ulama saja, bukan kewajiban para guru, orang-orang yang berilmu, dan lain sebagainya. Melainkan dakwah adalah sebuah kewajiban seluruh umat yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun memiliki beban, memiliki kewajiban untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah sebaik-baik umat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyuruh kepada yang baik dan mencegah kepada perbuatan yang mungkar. Imam Ibnu Taimiyah mengomentari hal ini bahwa sebuah dakwah atau kegiatan dakwah adalah kewajiban bagi setiap kita seorang muslim. Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitab Usulud Dakwah memberi penekanan bahwa kewajiban dakwah adalah kewajiban bagi setiap orang yang telah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka seketika itu pula beriringan setelah orang tersebut masuk Islam, dia diwajibkan untuk mendakwahkan Islam karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu surat utuh. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Asr yang menjadi surat yang tentunya kita semuanya sudah menghafal. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, Allah Subhanahu wa taala bersumpah, niscaya manusia dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Setidaknya dalam kandungan ayat ini, Syekh Utsaimin
memberikan 4 poin mengapa manusia tidak akan merugi, atau pemahaman yang bisa kita ambil dalam surat ini, manusia itu semuanya akan merugi kecuali 4 golongan yang menghafalkan 4 hal ini. Pertama adalah orang-orang yang beriman, illalladzina amanu, yakni orang-orang yang senantiasa mengimani Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga orang-orang yang berilmu. Karena iman dan ilmu itu sebuah hal yang harus berjalan bersama. Tidak mungkin orang beriman kecuali dibarengi dengan berilmu. Karena orang yang beriman tidak berdasarkan ilmu, maka bisa dipastikan keimanannya adalah keliru. Ini adalah golongan poin pertama atau golongan yang pertama. Kemudian yang kedua, illalladzina amanu wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Beramal soleh tentunya juga setelah dia berilmu. Orang yang beramal soleh tidak berilmu, maka tentu amal solehnya tidak sesuai dengan petunjuk tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ilmu yang dimaksud adalah ilmu Al-Quran, ilmu yang telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya golongan yang ketiga, watawasau bil haq, watawasau bis sabr, yakni golongan yang senantiasa nasihat menasehati dalam kebaikan, dan orang yang senantiasa nasihat menasehati dalam kesabaran. Ini dalam konteks dakwah, yakni mengajak, membersamai untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan kebenaran. Dan golongan yang keempat adalah orang yang senantiasa bersabar. Bersabar dalam rangka ketaatan, bersabar dalam dakwah, bersabar dalam beramal, bersabar dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 golongan ini yang oleh Syekh Utsaimin disarikan dari surat Al-Asr yang tadi kita sebutkan, adalah golongan-golongan yang tidak akan merugi di akhirat. Dan Allah benar-benar bersumpah, demi waktu, niscaya mereka, orang-orang, al-insan, semua kita akan celaka kecuali 4 golongan ini. Di antaranya yang menjadi titik poin kita kesempatan kali ini adalah orang yang senantiasa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tidak akan pernah merugi. Maka ayat ini dikomentari oleh Imam Syafi'i, lau tadabbara hadhihi surah lawasa'athum. Seandainya manusia mau mentadaburi surat Al-Asr ini, maka cukup baginya. Syekh Utsaimin kembali memberikan komentar terhadap komentar Imam Syafi'i, bahwa yang dimaksud dengan cukup bagi mereka, cukup bagi kita adalah cukup untuk berpegang teguh kepada tali ajalan Allah. Apabila kita mengamalkan hal ini, salah satunya adalah mengemban tugas dakwah, insya Allah cukup bagi kita untuk berpegang teguh kepada tali ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana jika kita hari ini adalah orang-orang yang belum memiliki ilmu? Insya Allah kita semuanya beriman. Tapi apabila kita belum memiliki ilmu dan bahkan belum banyak beramal, apakah tetap kewajiban dakwah itu masih ada? Atau kewajiban itu tertunda sehingga kita berilmu dulu, menguasai fikih terlebih dahulu, menguasai akidah terlebih dahulu, menguasai usul fikih, menguasai ilmu hadis, menguasai ilmu-ilmu yang lain yang masih banyak yang belum kita kuasai. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita cukup dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Rawahu Bukhari. Apa yang telah diperintahkan kepadamu, faf'alu minhu mastata'tum, maka lakukan
sesuai kemampuan kita, semampu kita. Jadi kalau kita bisa menyampaikan dengan contoh, lakukanlah dengan contoh. Kalau kita bisa menyampaikan dengan maknanya, sampaikanlah dengan maknanya. Apa yang kita pahami, apa yang kita tahu, atau apa yang kita hafal, kita sampaikan satu demi satu, tidak harus menunggu sempurna. Berdakwah tidak harus menunggu sempurna. Berdakwah tidak harus menunggu menjadi orang baik. Berdakwah tidak harus menjadi orang alim, ulama, menjadi ustadz. Siapapun kita, semuanya hari ini yang telah bersyahadat, yang telah masuk Islam, maka sejak saat itu kita telah berkewajiban untuk berdakwah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perintah sangat sederhana. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walau satu ayat. Walau satu ayat saja. Tidak akan menjadi mengapa. Tidak akan menjadi beban yang akan memberatkan kita di akhirat. Karena kita hanya menyampaikan itu saja. Apa yang kita mampu, apa yang bisa kita berbuat, apa yang bisa kita berikan, itulah yang harus dan silahkan kita upayakan untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi beban, Allah tidak memberi tugas kecuali melainkan kesanggupan kita. Semaksimal kita akan lakukan dengan untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana cara dakwah yang benar? Setidaknya kita bisa mengambil pelajaran dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 125 menyampaikan, dan serulah kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hikmah wal mau'izah hasanah. Dengan hikmah maknanya dengan cara-cara yang baik, dengan contoh-contoh yang baik, dengan memberikan pelajaran-pelajaran yang baik, dengan memberikan teladan-teladan yang baik. Wal mau'izah hasanah. Ucapan yang disampaikan ketika berdakwah adalah ucapan yang baik, ucapan yang santun, tidak menghakimi, tidak menyalahkan, tidak menjadikan orang justru semakin lari karena ucapan kotor yang kita ucapkan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan jika memang ada penghalang dakwah dan ini menjadi bagian dari realita yang pasti akan kita hadapi, maka debatlah, maka bantahlah, hadapkanlah pemikiran-pemikiran mereka dengan pemikiran-pemikiran yang benar, dengan analogi-analogi yang masuk akal, yang realistis, yang semua orang, semua pihak bisa menerimanya. Begitu petunjuk Nabi dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hasr ayat surat An-Nahl ayat 125 ini. Sehingga apabila kita mengambil hikmahnya dan mempelajari secara lebih rinci pelajaran-pelajaran dalam kitab-kitab para ulama, retorika, cara berdakwah, insya Allah semoga itu bisa menuntun kita untuk menjadi bagian dari generasi-generasi penerus para nabi, penerus para rasul, karena tugas dakwah adalah tugas mulia, tugasnya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu kita ketahui, dalam berdakwah jangan berprasangka bahwa kita yang merubah, kita yang memberi hidayah. Karena dakwah itu adalah mengajak, memberi, bukan harus merubah, menjadikan orang akan langsung berubah dengan apa yang kita sampaikan.
Pelajaran dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam harusnya sudah bisa kita petik, harusnya bisa kita ambil. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun hingga menangis memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan paman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hidayah, untuk menjadikan paman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam penghuni surga. Hal itu dibantah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha birahmatih. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada siapa saja ya orang yang engkau cintai. Tetapi tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka bicara dakwah adalah upaya untuk memberikan hidayatul irsyad, bukan memberikan hidayatul taufik. Hidayatul irsyad itu berupa petunjuk-petunjuk, kita sampaikan hadis-hadis, kita sampaikan logika yang benar, kita sampaikan kaidah-kaidah yang benar dalam Islam, sehingga orang memahami apa itu Islam dengan baik. Adapun hidayatul taufik adalah hidayah mutlak milik Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menggerakkan hati setiap orang untuk melaksanakan amal kebaikan demi kebaikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari paparan panjang tadi kita bisa mengambil simpulan bahwa dakwah adalah sebuah usaha, sebuah perangkat untuk mengajak dan saling bersinergi dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala demi jannah Allah Subhanahu Wa Taala yang kita idamkan, yang kita cita-citakan. Masyarul muslimin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari paparan yang kita sampaikan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dakwah adalah sebuah perangkat, sebuah usaha untuk saling bersinergi dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk meraih jannah atau surga yang kita cita dan kita damba. Maka dakwah identik dengan kebersamaan, dakwah identik dengan cinta, dakwah identik dengan mengajak, dakwah identik dengan keindahan. Dakwah sangat berbeda dengan mengadili. Dakwah sangat berbeda dengan mengejek. Dakwah sangat berbeda dengan kebencian. Dakwah tidak akan pernah dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hati yang kotor. Dakwah tidak akan pernah bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kebencian yang mendalam. Dakwah tidak akan pernah bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki dendam. Maka dakwah itu adalah mengajak, bukan mengadili. Dakwah itu adalah membersamai, bukan memberi batasan-batasan atau memberi sekat-sekat perbedaan. Dakwah itu mempersatukan, bukan memporak-porandakan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Astaghfirullahaladzim. Aku liqaul hadza astaghfir minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.